Shalom semuanya, kali ini kita akan mempelajari langkah pertama dari Scripture Sculpture. Pada video sebelumnya kita mengulas secara singkat 7 langkah membuat khotbah ekspositori yang meliputi pelajari teks, temukan struktur teks, temukan gagasan teks, buat jembatan tujuan, temukan gagasan khotbah, temukan struktur khotbah, kemudian sampaikan khotbah. Khusus pada kali ini kita akan fokus pada langkah pertama, pelajari teks. Dalam mempelajari teks, ada 2 kegiatan utama yang harus dilakukan. Kegiatan pertama melihat detail teks. Ini dilakukan dengan mengamati kata-kata yang ada dalam nats. Kita perlu mengamati adakah kata yang diulang-ulang di dalamnya. Sebab kata yang diulang-ulang bisa menjadi indikasi atau petunjuk tema atau gagasan dalam nats. Kemudian amati juga apakah ada kata yang tidak biasa. Apakah ini idiom atau istilah teologis, agar tidak membingungkan jemaat, termasuk sang pengkhotbah sendiri. Kemudian amati juga apakah ada kata yang signifikan, meliputi kata perintah yang diakhiri imbuhan lah, atau harapan seperti kiranya, semoga, dan lain sebagainya. Selain mengamati kata-kata, perlu juga kita mengamati hubungan yang ada di dalam teks. Hubungan ini meliputi genre. Genre menentukan hermeneutika. Alkitab mengandung banyak genre, baik itu narasi, puisi, epistolari, apokaliptik, dan lain sebagainya. Amati juga hubungan kontekstual, baik konteks dekat maupun konteks jauh, untuk mengerti maksud penulis secara lebih baik. Lalu amati juga hubungan sintaksis, hubungan antar kata, atau tata bahasa di dalam sebuah nats. Biasanya kita melibatkan bahasa asli. Lalu amati pula hubungan logis, contohnya sebab akibat, syarat atau tujuan, dan lain sebagainya. Bisa melihat kata penghubung yang dipakai. Amati pula hubungan kronologis atau geografis yang terkait dengan perubahan setting tempat atau waktu. Ini sering kita jumpai dalam teks narasi. Kemudian amati pula hubungan psikologis, baik psikologis penulis, tokoh dalam narasi, maupun nuansa puisi. Kegiatan kedua yang harus dilakukan adalah mencari makna teks, yang dilakukan dengan membuat pertanyaan. Hal ini untuk berinteraksi dengan teks dalam rangka mengeksplorasi. Lalu pertanyaan yang telah kita ajukan, kita jawab sendiri dengan menggunakan segala sarana yang ada supaya jawaban kita akurat dan tidak meleset. Kemudian analisa jawaban kita, pastikan tafsiran kita tidak keluar dari maksud teks. Lalu kita gunakan hasil jawaban untuk diterapkan. Ini berguna sekali untuk materi aplikasi khotbah. Kita mengambil contoh Efesus 3 ayat 16-19. Sebetulnya ini hanya sebagian ayat dari perikop yang ada. Kita tidak mengambil semua, karena ayat 16-19 adalah satu gagasan yang berisi doa Paulus kepada Tuhan untuk jemaat di Efesus. Bagian ini berada di antara introduksi dan doksologi. Dari hasil pengamatan teks tadi, kita bisa menuliskan hasil-hasil pengamatan kita, pengamatan kata-kata misalnya. Kita akan menjumpai bahwa ada kata yang diulang, yaitu aku berdoa dan supaya. Ada juga kata yang tidak biasa, seperti kekayaan, kemuliaan, dan kepenuhan Allah. Ada juga hasil pengamatan hubungan. Kita melihat bahwa genre kitab Efesus adalah epistolari. Kemudian hubungan logis yang terkandung adalah tujuan karena ada kata supaya diulang-ulang.
Kemudian konteksnya, jemaat Efesus diingatkan akan karya Kristus bagi mereka. Lalu hasil pengamatan hubungan sintaksis, kita melihat bahwa frase aku berdoa supaya itu diulang 3 kali, dan ini membantu kita untuk membagi bagian-bagian atau pokok-pokok di dalam nas ini. Pemakaian diagram akan sangat berguna dalam mengkaji bagian ini. Bagian yang pertama adalah Efesus 3 ayat 16-17. Kalimat utamanya aku berdoa. Berdoa untuk apa? Supaya ia menguatkan dan meneguhkan kamu. Kita bisa tambahkan keterangan atau pelengkap di bawah kalimat utama. Bagian yang kedua adalah Efesus 3 ayat 18-19a. Kalimat utamanya sama, aku berdoa. Berdoa untuk apa? Supaya kamu dapat memahami dan mengenal kasih Kristus. Sifat-sifat kasih Kristus dijelaskan di sini, dan keterangan lain bisa kita tambahkan atau cantumkan di bawah kalimat utama. Lalu bagian yang ketiga adalah Efesus 3 ayat 19b. Kalimat utamanya sama, aku berdoa. Berdoa untuk apa? Supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Berikutnya kita perlu berinteraksi dengan teks, melihat latar belakang kitab, siapa penulis, penerima, kapan ditulis, di mana ditulis. Kita tahu yang menulis adalah Rasul Paulus. Dia menulis untuk jemaat di Efesus sekitar tahun 60-62 ketika dia sedang dipenjara di Roma. Terkait fakta-fakta yang ada, kita bisa melihat bahwa situasi yang dialami Paulus berat. Dia sedang dipenjara, tapi meski di penjara, dia tetap berfokus pada anugerah Tuhan dan Injil. Sedangkan yang dialami jemaat sudah beriman dan menerapkan kasih, tapi diminta terus bertumbuh dan bersatu. Ingat, jemaat ini hidup di lingkungan amoral, di pusat penyembahan Dewi Artemis. Lalu terkait makna, kita bisa melihat bahwa yang dilakukan Paulus adalah berdoa kepada Allah. Yang didoakan adalah jemaat Efesus, dan isi doanya ada 3, supaya Tuhan menguatkan dan meneguhkan jemaat, supaya jemaat dapat memahami dan mengenal kasih Kristus, dan supaya jemaat dipenuhi dalam kepenuhan Allah.